Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan kisah mengenai legenda asal-usul Gunung Sawal. Gunung Sawal yang ada di Ciamis, dan juga terkait dengan sejumlah kisah misteri dan juga mitos-mitos yang ada di Gunung Sawal. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Sawal ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Sawal berada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Merupakan gunung berhutan lebat yang banyak dipenuhi beragam flora fauna. Gunung dengan ketinggian mencapai 1764 meter di atas permukaan laut ini secara resmi ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa Gunung Sawal sejak tahun 1979. Keberadaan Gunung Sawal berdiri kokoh merangsek hampir beberapa kecamatan, diantaranya Kecamatan Panjalu, Cipaku, Kawali, Cikoneng, Sadanaya, Sindangkasih, Cihaurbeti, dan juga Panumbangan. Dan Gunung Sawal ini sosoknya menjadi ilustrasi latar belakang logo Kabupaten Ciamis. Di kaki Gunung Sawal dahulu kala berdiri sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Panjalu, sebuah kerajaan bawahan Sunda yang bercorak Hindu yang terletak di ketinggian 731 meter di atas permukaan laut dan berada di kaki Gunung Sawal. Posisi Kerajaan Panjalu dikelilingi oleh benteng alamiah berupa rangkaian pegunungan. Dari sebelah selatan dan timur berdiri kukuh Gunung Sawal yang memisahkannya dengan wilayah Galuh. Adapun bagian baratnya dibentengi oleh Gunung Cakrabuana yang dahulu menjadi batas dengan Kerajaan Sumedang Larang. Dan di sebelah utaranya memanjang Gunung Bitung yang menjadi batas dengan Kerajaan Talaga. Panjalu berasal dari kata dalam bahasa Sunda yaitu jalu. Jalu yang berarti jantan, jago, atau maskulin, yang didahului dengan awalan pa. Kata Panjalu berkonotasi dengan kata-kata jagoan, jawara, pendekar, atau warrior. Mengingat stereotip atau anggapan umum bahwa watak orang Panjalu sampai sekarang di mata orang Sunda pada umumnya atau dibandingkan dengan watak orang Sunda pada umumnya, orang Panjalu dikenal lebih keras, militan, dan juga disegani karena konon memiliki banyak ilmu kanuragan warisan dari nenek moyang mereka. Nama Panjalu mulai dikenal ketika wilayah itu berada di bawah pemerintahan Prabu Sanghyang Rangga Gumilang. Sebelumnya, kawasan Panjalu lebih dikenal dengan sebutan Kabuyutan Sawal atau Kabuyutan Gunung Sawal. Istilah Kabuyutan identik dengan daerah Kabataraan, yaitu daerah yang memiliki kewenangan keagamaan terutama agama Hindu, seperti Kabuyutan Galunggung atau Kabataraan Galunggung. Pendiri Kerajaan Panjalu adalah Batara Tresnajati yang petilasannya terdapat di kerantenan Gunung Sawal. Mengingat gelar Batara yang disandangnya, maka kemungkinan besar pada awal berdirinya Panjalu adalah suatu daerah Kabataraan, sama halnya dengan Kabataraan Galunggung yang didirikan oleh Batara Semplak Wajaputra dari Sang Wretikadayun, pendiri Kerajaan Galuh. Kembali dengan Gunung Sawal, dengan luas kawasan sekitar 5.400 hektar, Gunung Sawal diketahui banyak memiliki satwa langka dan juga hewan dilindungi yang nyaris punah. Beberapa satwa liar yang menghuni Gunung Sawal, diantaranya macan tutul Jawa, elang Jawa, sairan, anis merah, dan beberapa satwa langka lainnya.
Gunung Sawal memiliki beberapa puncak yang kerap dijelajahi oleh para pendaki. Namun, puncak Gunung Sawal yang biasanya dijadikan tujuan pendakian adalah Puncak Karantenan yang berada di ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Banyak kisah mistis ataupun mitos serta misteri yang ada di Gunung Sawal Ciamis ini. Salah satunya terkait dengan Puncak Karantenan yang merupakan salah satu nama puncak di Gunung Sawal yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis. Puncak tersebut masih dipercayai dengan adanya orang-orang terdahulu yang konon masih hidup namun tidak bisa terlihat. Masyarakat sekitar Panjalu dan juga Panumbangan di Kabupaten Ciamis seringkali mendaki Puncak Karantenan, bahkan ada yang rutin 1 bulan sekali. Dari data yang didapat, dalam 2 bulan terakhir terhitung lebih dari 100 orang naik ke Puncak Karantenan dengan tujuan untuk berziarah. Kuncen Gunung Sawal mengatakan bahwa Puncak Karantenan dinobatkan sebagai tempat yang suci yang dipegang oleh keluarga kerajaan Panjalu. Maka dari itu, konon warga manapun yang memenuhi syarat memasuki bumi alit Panjalu haruslah naik ke Karantenan dan mandi di pagi hari di air genangan berbentuk kolam yang tepat berada tidak jauh dari Puncak Karantenan. Adapun panggegeh atau yang menjaga tempat suci di puncak Gunung Sawal atau Puncak Karantenan tersebut bernama Prabu Trisna Jati Antaputi. Beliau merupakan penyebar ajaran agama Islam di wilayah Panjalu dan beliau juga merupakan pendiri kerajaan Panjalu. Istri beliau yang bernama Dewi Haryani Ningsih berada di Curug Putri. Namun, Curug Putri tersebut sulit dicari keberadaannya karena konon terhalang oleh dinding gaib. Konon, di Gunung Sawal juga terdapat 8 ekor macan putih yang menjaga seluruh area Gunung Sawal. Semua merupakan bala tentara pada zaman kerajaan yang masih menjaga hingga saat ini. Di sisi lain, juga banyak mitos yang berkembang di Gunung Sawal. Banyak kejadian aneh yang berada di luar nalar manusia. Dari mulai tiba-tiba disesatkan saat pendakian hingga penampakan makhluk gaib yang menyerupai manusia. Selain itu, sering juga warga sekitar kerasukan roh gaib dan juga menemukan hal-hal yang aneh seperti bertemu harimau, kuda, dan sosok manusia yang memakai seragam TNI. Di kaki Gunung Sawal, konon dilarang mengeluarkan ucapan kasar. Bahkan ketika akan makan sekalipun harus memakai etika yang baik sebagaimana layaknya makan di rumah. Di kaki Gunung Sawal ada sebuah petilasan yang konon merupakan tempat Prabu Siliwangi, tempat yang dulu sering digunakan Prabu Siliwangi, raja kerajaan Pajajaran, untuk bermusyawarah dengan para patihnya. Nah, seperti itu kisah legenda, asal-usul, misteri, serta mitos-mitos yang ada di Gunung Sawal. Gunung Sawal yang ada di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah menyimak legenda Gunung Sawal ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Jawa Barat, di Tanah Jawa, ataupun berbagai wilayah Indonesia lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.